Bagaimana menurut Pak Nofendri sendiri terhadap salah satu isi dari undang-undang tersebut mengenai apoteker spesialis? Iya, baik. Jadi memang apoteker spesialis memang duluan sudah lama kita garap. Artinya kita sudah terlalu lama terlena, tidak pernah memikirkan jenjang karir profesi apoteker. Orang tamat sampai nanti dia mulai bekerja pensiun, gelar profesinya masih saja dokter, apoteker itu. Welcome to the revolution. Baik, selamat siang sahabat apoteker yang kami sayangi dan kami banggakan. Hari ini sungguh sangat membahagiakan buat kita semua, terutama bagi tim Pharma Broadcast ini, karena kedatangan tamu yang sangat spesial. Selamat siang Pak Nofendri. Selamat siang, Pak Nofendri ini adalah Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus pusat. Beliau ini sungguh sangat sibuk. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan datang ke tim broadcast terus daerah Ikatan Apoteker Jawa Tengah. Dan hari ini kita berbincang-bincang, Pak. siap. Baik, khusus yang ini Pak, kita tahu bahwa belum lama ini Undang-Undang Kesehatan sudah disahkan oleh DPR. Dan kita tahu bahwa dinamika yang terjadi sedemikian ramai. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan ini dari sisi pandang peluang dan tantangan, itu bagaimana Pak bagi apoteker? Baik, terima kasih Pak Herman. Ini mohon maaf nih, vokalnya lagi agak terganggu sedikit. Cuaca ini Pak, cuaca. Ya, ya, kalau lihat undang-undang kita belum bisa melihat secara detail peluang ke depan ya, karena itu masih bersifat umum. Kita masih lihat lagi nanti aturan turunan pelaksanaan. Pak Menkes kan menjanjikan dalam waktu 2 bulan aturan turunannya sudah keluar. Nanti kita lihat lagi dari situ. So, dari situ baru kita bisa melihat sebenarnya ini peluang, tantangan atau apa gitu ya. Jadi masih butuh waktu. Kita tunggulah aturan pelaksanaannya disosialisasikan, baru nanti kita bisa lihat peluang dan tantangan. Oh iya, baik Pak. Kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada salah satu pasal yang menyebutkan mengenai apoteker spesialis, di mana kita tahu bahwa sudah lama sekali kita tidak pernah membahas tentang apoteker spesialis. Nah, bagaimana menurut Pak Nofendri sendiri terhadap salah satu isi dari undang-undang tersebut mengenai apoteker spesialis? Iya, baik. Jadi memang apoteker spesialis memang duluan sudah lama kita garap. Artinya kita sudah terlalu lama terlena, tidak pernah memikirkan jenjang karir profesi apoteker. Orang tamat sampai nanti dia mulai bekerja pensiun, gelar profesinya masih saja dokter, apoteker itu. Sebenarnya kan ada perubahan gelar profesi, ada jenjang karir. Maka di periode Pak Nur Falah dulu sudah dirintis bagaimana orang supaya punya jenjang karir spesialis. Nah di Indonesia untuk program spesialis itu harus melalui program studi profesi apoteker spesialis. Kalau kita bicara program studi profesi apoteker spesialis, berarti di sini ada keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana dia nanti terkait dengan perizinannya. Kemudian ini kayak ayam bersama telur. Prodinya mau diurus, dosennya belum ada. Nah, logikanya kan dosennya juga harus dari prodi yang sama dong. Nah, baru prodinya belum ada. Nah, sekarang kita berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita menyiapkan calon dosennya melalui program RPL. Ini kita serahkan kepada Kolegium Ilmu Farmasi untuk menyiapkan program RPL bagi calon dosen untuk prodi tersebut. Karena nanti rencananya ada 5 program spesialis farmasi nuklir, spesialis onkologi, internis, kemudian anak, dan kemudian intensive care. Nah ini sedang kita siapkan tools untuk RPL. Dan RPL itu nanti akan menghasilkan calon-calon pengajarnya.
pengajarnya. Minimal kalau sekarang kalau buka prodi itu kan minimal 5 orang. 5 orang. Jadi kita masih sampai pada tahap itu. Nah, kita sudah minta juga kepada perguruan tinggi yang akan buka program spesialisnya, terutama yang PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Kenapa? Karena di Indonesia itu PTNBH itu dapatkan kekhususan dari pemerintah. Mereka bisa me-SK-kan sendiri melalui SK rektornya nomenklatur prodinya, dan juga dia bisa me-SK-kan sendiri izin prodinya. Maka sekarang untuk 5 prodi itu kita dorong, kita bagi tugas ke beberapa perguruan tinggi PTNBH untuk me-SK-kan nomenklatur dan menerbitkan izinnya. Nanti bisa diikuti oleh perguruan tinggi yang lain. Tahapannya mesti sampai di sana. Insya Allah nanti pas PIT di 24-26 Agustus di Solo, nanti kita akan sosialisasikan lagi perkembangan persiapan RPL di untuk spesialis ya. Jadi kita clearkan dulu dosennya sudah ada, baru prodinya bisa terbit izinnya. Menarik sekali. Nanti akan ada apoteker spesialis. Iya, betul. So, Tapi baru 5 nih, Pak. baru 5. Jadi kita juga ini bikin sepakatan. Kita nggak mungkin meng-create tanpa ada kebutuhan. Jadi kita meng-create spesialis itu karena kebutuhan dari dokter sendiri. Ya, terutama yang sangat colok itu farmasi nuklir. Itu bahkan sudah ada, bahkan di peraturan menteri tentang online perizinan integrasi, sudah ada instalasi farmasi nuklir harus ada apotekernya. Jadi kita create dulu demand permintaan dari teman-teman dokter. Jadi, nah yang 5 ini berdasarkan hasil komunikasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, dokter penyakit intensif care, ya, kemudian anak, ya, hasil komunikasi dengan mereka, sehingga kompetensinya pun kita bahas bersama-sama. Kalau dilihat dari 5 tersebut, Pak Nur, itu masih sangat spesial sekali ya, Pak. Jadi ada nuklir, internis, Iya. onkologi, Iya. mungkin yang dua Intensive care, intensive care, anak. Kalau yang untuk langsung di masyarakat, kira-kira ada pandangan untuk apoteker spesialis, misalkan yang terjun langsung di masyarakat, Pak? oh belum. Jadi makanya sekali lagi tenaga kesehatan itu kan praktek itu mesti berpartner. Sekarang yang membutuhkan partner itu dokter baru untuk 5 spesialisasi. Spesialis ini. Ya, jadi kita bertahap ya. Tadi ada yang usulkan spesialis layanan primer. Oke, nanti kita tanya selain primer itu enggak. Dan kita nggak menghindari meng-create yang nanti tidak dibutuhkan oleh lingkungan. Jadi kita meng-create memang yang memang dibutuhkan oleh lingkungan, karena nanti akan ada pengakuan. Berarti masih dalam IPC selain Iya, international collaboration. professional collaboration. Menarik sekali. Iya. Kemudian untuk mewujudkannya ini, Pak Nur, tadi kan salah satu langkah tadi ada membuat RPL Iya. bagi tenaga pengajar yang spesialis. Calon pengajar. Padahal kita tahu bahwa jumlah apoteker itu sangat banyak sekali. Iya. Nah, dan sangat banyak, dan mungkin yang punya minat itu juga tidak sedikit. Nah, Betul. bagaimana cara strategi untuk seandainya nanti yang berminat itu sangat banyak sekali? Oh iya, Padahal- nanti kan ada proses seleksi seperti biasa lah. Itu kan sudah nanti mengalir ke kaidah penerimaan di perguruan tinggi. Karena kan ini program karir profesi yang didesain by university. Nanti kan ada proses rekrutmennya, kita ikut tentu rekrutmen dari Kemudian kalau untuk perguruan tingginya ada yang spesialis, maksudnya ada yang khusus ditunjuk enggak. atau bagaimana? Kita nggak tunjuk sih, tapi ini berdasarkan ketersediaan SDM mereka, sarana mereka. Ya. Jadi udah bagi UNPAD, yang udah ngomong siapa itu UNPAD, UGM, UNER, UNHAS, UNAN, kelas persiapan. Kita lihat kita pembagian tugas saja, kira-kira mereka lebih cocoknya di mana, tergantung ketersediaan tim grup SDM mereka dan juga sarana rumah sakit mereka kan butuh.
Berarti tergantung dari kesiapan fasilitas Ya, dan juga SDM yang dimiliki SDM. dari unit universitas tersebut. Kemudian untuk peminatannya nanti diserahkan masing-masing Iya, universitas gitu. nah, kita berharap ini kan 5 nggak bisa dibagi-bagi masing-masing bagian tugas gitu ya. Enggak kalau dia masing-masing ini udah kan karena kan PTNBH itu bisa memberikan izin sendiri. Jadi waktu dia lapor ke Direktorat Kelembagaan Dikti, nanti nomenklatur program profesi itu udah ada di aplikasi siaga. Di universitas yang lain kalau mengajuin sudah ada nomenklaturnya, sudah bisa diklik, sudah bisa diisi. Kemudian ada tantangan nggak Pak bagi teman-teman seandainya nanti berminat ambil spesialis, kemudian ambil internes atau intensive care, padahal kita tahu selama ini apoteker dengan dokter kolaborasinya kan Iya. bukan hal yang mudah. Betul. Jadi ada nggak tantangan-tantangan yang harus diperhatikan dalam memenuhi target supaya apoteker itu betul-betul memiliki suatu keberanian istilahnya untuk tampil kembali. Iya, jadi memang ini kan suatu kebutuhan ya. Jadi tantangannya berubah menjadi suatu kebutuhan karena memang ke depan tidak bisa lagi kita bertahan hanya dengan level general sekarang. Udah harus mau maju selangkah, ada perbedaan dari yang sekarang. Jadi saya lihat kita belum lihat tantangannya apa. Karena itu balik lagi ke kemampuan si apoteker ini nanti untuk berkolaborasi dengan lingkungannya gitu ya. Sekarang kita kan fasilitasi supaya mereka pendidikannya bertambah, jenjang karirnya bertambah. Nanti balik lagi ke mereka bagaimana mereka bisa berkolaborasi di lapangan dengan level profesi baru yang Sehingga semakin lebih nampak istilahnya gitu. ya. Sehingga lebih nampak, bermartabat dan bermanfaat. Betul. Yang terakhir Pak Nob, Ya. pesan bagi teman-teman apoteker karena nanti kita akan dilihat seluruh pemirsa sejawat apoteker baik di Jawa Tengah maupun di daerah-daerah lain. Dari Pak Novendri sebagai Ketua Umum. Baik, terima kasih teman-teman apoteker Jawa Tengah saya banggakan. Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 sudah disahkan oleh DPR tanggal 11 Juli. Tapi itu baru tahap pengesahan oleh DPR, belum ditandatangani Presiden, diberi nomor maupun diundangkan di lembaran negara. Undang-undang bisa dijalankan kalau sudah ada aturan turunan. Maka teman-teman nggak usah panik, nggak usah terlalu banyak pikirkan nanti ke depan seperti apa. Kita tunggu aturan turunannya seperti apa. Nah, kalau udah ada aturan turunannya, kita akan bisa lebih melihat dengan jelas, oh apa sebenarnya dimaksud oleh itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang dalam IAI sekarang sebagai organisasi profesi yang diakui oleh negara, sudah terdaftar di Kemenkumham. Dengan disahkannya undang-undang berarti IAI harus menjalankan apa yang ada di undang-undang tersebut. Tapi kalau kita melihat ada beberapa pasal yang sekiranya bisa merugikan pada masyarakat atau profesi kita, pemerintah pun menyediakan jalur untuk pembetulannya di Mahkamah Konstitusi atau orang lebih kenal dengan judicial review. Jadi kalau memang ada yang harus kita betulkan, kita tempuh langkah judicial review. Itu adalah langkah yang konstitusional, bukan langkah yang melawan. Dan terakhir pesan saya, dengan adanya undang-undang ini, maka kemudian organisasi profesi itu tidak lagi harus satu ya. Tapi kalau memang bisa satu, alhamdulillah. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan, karena sekarang udah banyak sekali penawaran untuk bergabung ke organisasi yang lain, ya, melalui WhatsApp, melalui Facebook dan melalui Instagram gitu ya. Saya teman-teman bijaklah menyikapi penawaran tersebut ya. IAI sebagai organisasi profesi, saya selalu tahu menghargai kebebasan orang dalam berorganisasi, berkumpul dan berserikat. Kita tidak akan larang teman-teman kemudian
berkiprah di organisasi yang baru. Dan kami harapkan adalah justru nanti ke depan organisasi-organisasi yang sama-sama berjuang untuk profesi apoteker untuk solid, ya solid. Dan mari kita jaga rasa kesejawatan sesama apoteker. Kalau kita sudah berada di organisasi berbeda, jangan saling menuding, mencaci organisasi yang lain. Itu tidak baik. Mari kita jaga kesejawatan, karena dengan cara itu saya yakin profesi apoteker itu akan semakin eksis. Demikian mungkin pesan saya pada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nom. Sama-sama. Baik, teman-teman sejawat Parma Broadcast. Demikian hari ini bersama Pak Novendri, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dari kami, Parma Broadcast, inovasi tanpa batas.